Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini bertemu lagi tentunya dengan topik yang berbeda. Topik yang kita bahas adalah mereview artikel yang pada intinya bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan artikel itu sendiri. Adapun judul yang kita review hari ini adalah tinjauan hukum terhadap ayah yang tidak memenuhi nafkah kepada anak pasca perceraian. Aspek hukum terhadap ketidakpatuhan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta instrumen hukum terkait lainnya. Meskipun diatur secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban hukum tersebut. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar prinsip the best interest of the child, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan ekonomi terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dan teknik analisis deskriptif dengan studi pustaka sebagai sumber data utama. Secara keseluruhan, ketentuan dari pasal 41 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sistematis membentuk kerangka hukum yang bertujuan untuk menegakkan hak anak pasca perceraian, terutama hak atas pemeliharaan dan nafkah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan banyak kasus di mana ayah tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Ketidakpatuhan ini menjadi persoalan serius karena menimbulkan ketimpangan hak, khususnya bagi anak dan keluarga dari keluarga yang bercerai. Oleh karena itu, keberadaan pasal ini harus diikuti dengan penguatan aspek penegakan hukum yang lebih efektif, partisipatif, dan berpihak pada perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam dinamika hubungan pasca perceraian, ketidakpatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak tidak hanya memunculkan sanksi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sosial yang signifikan baik bagi anak sebagai korban maupun bagi ayah sebagai pelaku. Bagi anak, hal ini berdampak pada penurunan rasa percaya diri dan gangguan psikologis. Selain itu, anak juga mengalami tekanan mental akibat beban ekonomi di mana ia terpaksa berperan sebagai penopang keluarga di usia dini. Bagi ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah terhadap anak juga mendapat sanksi sosial berupa penilaian negatif dari lingkungan sekitar yang menganggapnya tidak bertanggung jawab dan tidak pantas dijadikan teladan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 41 sampai 49, secara tegas mengatur kewajiban orang tua terutama ayah untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun terjadi perceraian. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip the best interest of the child yang menekankan pentingnya kesinambungan dalam pemeliharaan dan pendidikan anak setelah berakhirnya hubungan suami istri. Namun dalam praktiknya, banyak yang tidak mematuhi kewajiban tersebut meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga berdampak sosial psikologis terhadap anak.
Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pelaksanaan putusan, serta minimnya pengawasan institusi menjadi faktor utama lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, muncul dampak sosial seperti stigma terhadap anak dan rusaknya hubungan serta reputasi ayah dalam masyarakat. Dari berbagai konsep yang dinarasikan tadi adalah bentuk kekuatan dari artikel ini. Sedangkan kelemahan dari artikel ini yaitu bahwa penulis hanya mengungkapkan faktor ekonomi dan faktor ketika si ayah menikah lagi. Secara mendalam, penulis belum mengungkapkan terkait faktor penyebab orang tua yang tidak melakukan tanggung jawab nafkah terhadap anaknya. Adapun faktor-faktornya yang belum diungkap oleh penulis antara lain: 1. Keterbatasan pendidikan oleh si ayah. Orang tua yang kurang berpendidikan akan memiliki kemampuan yang terbatas dalam menafkahi anak, dalam artian lowongan pekerjaan terbatas bagi mereka yang berpendidikan rendah, sehingga mengakibatkan penghasilan juga rendah. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara orang tua yang bercerai. Setelah perceraian, komunikasi antara orang tua dapat menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan perhatian cukup nafkah dari ayahnya. Dalam hal ini, si istri terkadang memiliki rasa gengsi berkomunikasi dengan mantan suaminya setelah hak asuh anak jatuh pada si istri. Atau malah sebaliknya, pemikiran suami bahwa jika memberikan nafkah kepada anaknya, maka yang menikmatinya adalah mantan istrinya saja. Faktor ketiga yaitu kurangnya komunikasi antara si ayah dan anak dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan pemberian nafkah yang tidak memadai. Maksudnya dalam hal ini si ayah yang cuek terhadap kondisi tumbuh kembang anak, begitupun si anak yang enggan berkomunikasi kepada ayahnya. Yang keempat, kurangnya kesadaran serta pengetahuan mengenai hak serta kewajiban orang tua terhadap anak dapat menyebabkan mereka gagal memenuhi tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah dengan baik. Sekira itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga review artikel ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.